Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kalam kajian malam mingguan. Nah, kajian malam mingguan, Prof. Ini diadakan oleh Sahabat Quran Untar, Sahabat Quran Universitas Tanjung Pura. Nah, ini merupakan program rutin dari Sahabat Quran berupa kajian yang mana kajian ini sebenarnya adalah untuk lebih memahami hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan alam. Makanya sering beberapa ini sudah pertemuan yang ke-6 kali ya. Di mana narasumber sejauh ini masih mendatangkan para guru besar. Jadi harapannya guru besar ini dapat memberikan wawasan kepada adik-adik mahasiswa sehingga mereka lebih kuat motivasinya dalam agama, dalam mempelajari ilmu pengetahuan di bangku kuliah. Itu Prof keinginannya. Sebenarnya di sini saya sedang menunggu ketua Sahabat Quran ini masih di jalan katanya, belum sampai di rumah. Ya, kita tunggu aja dengan sabar dan santai itu bincang-bincang sama teman-teman. Ya, kalau demikian saya coba berikan waktu ya. Saya berikan waktu kepada Profesor untuk memberikan pengantar kali. Oke. Silakan Prof. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama saya akan cerita kenapa sekarang saya merasa berbahagia nih ketemu teman-teman muda yang menurut Pak Riyadi mahasiswa baru ya. Apa termasuk mahasiswa tahun-tahun lalu juga? Lebih banyak mahasiswa baru dan para mentor, Prof. Para mentor dan pengurus-pengurus Sahabat Quran. Oke. Nah, saya itu sebenarnya Sabtu itu penuh Zoom. Ya, tadi selesai itu baru sekitar jam 4 sekian lalu membuat tulisan ke Pak Riyadi karena saya itu memang ketika diminta Pak Riyadi saya itu kalau tentang Al-Quran itu ya mesti mengandalkan Pak Riyadi. Lalu saya tulis begini, tanggal 1 November itu Pak Riyadi itu mau WA saya. Ya, bunyinya begini, mohon berkenan mengisi kajian malam mingguan untuk pekan ini. Ya, begitu. Audiensnya mahasiswa baru berdasarkan pengalaman Prof. Sujarwadi saja, WA-nya begitu. Nah, oleh karena saya kenal Pak Riyadi dan kenal diri saya, lalu saya menjawab, wah pengalaman saya jauh di bawah Pak Riyadi untuk urusan pengajian. Kalau tentang pemanfaatan sumber daya air, kaitan dengan keadilan itu boleh. Insya Allah saya ada pengalaman karena saya belajar S3 di Amerika sesudah lulus S1 itu tentang teknik sumber daya air. Ya, sehingga Pak Riyadi jawab menyemangati saya. Begini, wah, pasti ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Lalu Pak Riyadi memberi contoh-contoh. Lalu ya saya alhamdulillah, lalu saya jawab, wah pasti ada kaitannya dengan ayat Al-Quran karena Pak Riyadi menjelaskan
Saya jawab, baik, saya bersedia dengan syarat. Ya, jawab saya begitu. Dengan syarat Pak Riyadi nanti komentar awal di akhir paparan saya nambah wawasan tentang Al-Quran. Karena saya kalau nanti menyinggung Al-Quran ya malah keliru, wong ada yang istilahnya sehari-hari itu mengerjakan itu Pak Riyadi. Jadi intinya itu sebagai pengantar seperti itu. Jadi maaf nanti Pak Riyadi kalau saya ngasih PR juga sama Pak Riyadi. Nah, saya itu terbatas untuk mengetahui pelajaran dari Al-Quran itu, andalan saya itu hanya 2. 1, dengarkan khutbah Jumat. Yang khutbah itu malah mahasiswa-mahasiswa kalau di Masjid Fakultas Teknik. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena saya punya keyakinan, wah ini teman-teman muda kalau khotbah itu mesti sudah menyiapkan ini. Sudah milih-milih, itu sudah baca-baca. Wah, kalau saya bisa mempraktekkan itu saja kok ya sudah bagus. Dan karena saya langganan Republika, itu saya itu sering meluangkan waktu membaca hikmah. Ya di Republika itu ada hikmah ini. Tulisannya ya teman-teman pakar Islam yang ada konektivitas dengan Republika itu sering menulis di situ. Nah, oleh karena itu nanti yang kaitan dengan Al-Quran itu bisa ditelusuri sendiri. Nanti Pak Riyadi dapat mengarahkan oleh para mahasiswa masing-masing karena sumbernya itu banyak sekali. Sumber awal itu kalau ingin tahu apa, diklik kata kunci di Google, itu nanti lalu keluar. Tapi ini belum mendalam. Kalau ingin mendalam, itu di Google itu menunjukkan pustakanya. Jadi ada sumber-sumber pustaka bagi yang punya waktu dan berminat untuk mendalaminya. Nah, lalu saya apa ya, waktunya kalau Sabtu itu kan saya penuh sekali. Tapi ya saya senang ini tadi sudah rampung yang tugas rutin. Saya punya pertanyaan pada diri saya sendiri. Apa bisa ya saya menyampaikan sesuatu tentang sumber daya air? Nah, sumber daya air itu cocok kan ini bagian dari alam. Tapi nanti saya akan sedikit ya membuat gambar garis besar itu peta rumpun ilmu juga. Apa saya bisa menyampaikan tentang sumber daya air yang dapat memantik inspirasi. Jadi kata-katanya ini saya nanti akan bincang santai, teman-teman saya minta santai aja lah, relax. Ini bincang santai. Karena usianya itu kan kalau mahasiswa baru itu masih di bawah 20. Jadi usia saya itu sudah 74. Jadi masih setengah abad untuk bisa belajar. Nanti seusia saya itu mungkin ya sudah jauh lebih hebat dari saya lah. Dalam usia cucu-cucu Prof. Gimana? Cucu-cucu Prof. Lah, ini dengan cucu-cucu saya. Nah, itu supaya nanti apapun program studinya, universitas kan luas, ini program studinya macam-macam. Itu sesudah lulus, dapat menjadi pemimpin yang bagaimana? Nah, ini yang sukses mengharmonisasi kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa serta kemanusiaan ya. Tentu saja agama. Ini kan nanti kalau sudah sama menemukan jodoh itu doanya kalau itu biasanya penghulu-penghulu itu begitu, itu berguna untuk ya selain keluarga itu masyarakat, bangsa, agama lah. Begitu. Jadi arahnya itu ke sana. Nah, oleh karena itu saya kemudian memutuskan untuk berbicara apa adanya saja, spontanitas. Nanti saat acara berlangsung berdasar pengalaman hidup menekuni bidang sumber daya air yang sejak S1. Ya, lalu S1
sampai usia saya yang sekarang 74. Nah, pendahuluannya seperti itu. Nanti teman-teman bisa menyimaknya. Nah, itu pengantarnya itu saja Pak Riyadi, biar teman-teman nanti istilahnya memahami arah pembicaraan saya itu dengan penuh harapan dan doa agar teman-teman nanti jadi pemimpin yang bisa memaksimalkan harmoni kepentingan pribadi itu tadi, keluarga, masyarakat, bangsa, kemanusiaan, dan agama lah. Perjuangannya masih jauh. Kalau lorong yang saya lewati itu ya spesifik ya tidak bisa ditirukan, tapi untuk inspirasi bisa. Nanti masing-masing itu mencari jalannya sendiri-sendiri. Nah, pengantarnya itu dulu. Ya, isinya nanti nunggu ini. Yang ini teman yang sahabat Quran kalau sudah datang ya. Sekarang tambahan pengantar Pak Riyadi dalam konektivitas dengan saya, karena Pak Riyadi itu kenal pertama dengan saya itu pas saya masih bantu bersama Pak Riyadi di sebuah acara yang kaitannya dengan pendikar ini ya. Silahkan kalau mau ceritakan, kita punya cita-cita yang besar. Tapi untuk pencapaiannya ya dilakukan dari Untan, dari perguruan tinggi lain, dari UGM, dari ITB, dan yang di Untan ini termasuk ini hebat sebagai rujukan ya, pendikarnya itu menjadi rujukan di mana-mana karena ada yang semangat ya, yang sangat semangat ya Pak Riyadi itu. Jadi sehari-hari mungkin mau tidur ya ingat itu, bangun tidur ingat itu, mendidik karakter yang baik untuk Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana dah. Biar istilahnya tidak bosan, gantian nih Pak Riyadi menyampaikan pengantarnya. Iya, ya. Ya, Prof. Jadi adik-adik mahasiswa, saya bertemu dengan Prof. Sujarwadi tahun 2016 saat saya ditugaskan oleh Kementerian Ristek Dikti, Kemenristek Dikti waktu itu tahun 2016 sebagai anggota tim General Education. General Education itu dibentuk oleh Dikti itu dalam rangka memberikan bekal kepada mahasiswa agar mereka bisa mempelajari ilmu-ilmu selain disiplin ilmu mereka sendiri gitu. Kalau yang teknik mereka belajar disiplin ilmu lain, kalau yang di ekonomi juga belajar disiplin ilmu lain gitu. Kalau di pertanian belajar disiplin ilmu lain, yang hukum juga sama belajar disiplin ilmu lain. Prof, di sini ada 9 fakultas, Prof. Ada fakultas hukum, kemudian fakultas ekonomi dan bisnis, kemudian fakultas pertanian, kemudian fakultas teknik, kemudian fakultas ilmu sosial, ilmu politik gitu ya. Terus fakultas keguruan ilmu pendidikan FKIP, terus fakultas FG kehutanan, Prof. Ya. Berikutnya H itu fakultas MIPA. Kemudian terakhir I fakultas kedokteran. Kalau kedokteran ini prodinya ada pendidikan dokter, ada keperawatan, ada farmasi. Kalau di teknik, kalau yang lainnya saya nggak hafal nih, yang banyak nih. Kalau hukum cuma satu hukum, kehutanan juga satu kehutanan. Nah, kalau pertanian itu macam-macam tuh, agroteknik, agrobis, apalagi pertanian. Terus di teknik juga banyak teknik macam-macam gitu ya. FISIP juga sama, FKIP juga sama, yang MIPA juga sama, nggak apa. MIPA ya fakultas MIPA berarti isinya MIPA ya, matematika ilmu pengetahuan alam. Nah, itu Prof. Jadi General Education ini adik-adik itu membekali mahasiswa, misalkan begini, saya disiplin ilmu teknik. Nah, apabila saya terjun di masyarakat, saya itu tidak hanya mengandalkan disiplin ilmu saya harus belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain yang berbeda latar belakangnya, berbeda disiplin ilmunya.
Karena di masyarakat itu campuran dari berbagai latar belakang. Nah, di Pendikar itu Prof, itu dalam satu keluarga Pendikar itu berasal dari utusan 9 fakultas yang berbeda. Jadi begini Prof, 7.000 mahasiswa satu angkatan. Maaf ini Pak Riyadi, maaf. Sebelum dilanjutkan, saya akan menyela supaya nanti dilanjutkannya itu cocok saling mengisi itu dengan saya. Nah begini, saya menyambung Pak Riyadi supaya nanti penjelasannya itu makin jelas. Ya. Jadi ilmu ya nanti saya yakin itu lewat Pendikar itu sebenarnya sudah banyak yang dilakukan. Ilmu itu mula-mula berkembang dari monodisiplin. Mono itu satu. Jadi orang itu mengerjakan itu hanya satu jenis ilmu. Itu kemudian berkembang itu menjadi multidisiplin, banyak ilmu. Jadi orang bareng-bareng banyak ilmu, lalu berkembang menjadi interdisiplin. Inter kait mengait. Dalam praktek kehidupan ilmu itu kait mengkait, dan sekarang itu transdisiplin. Kalau transplantasi jantung kan sudah sama tahu itu mencangkok ya, trans. Jadi ilmu satu dengan lainnya itu dicangkokkan. Itu supaya bisa diamalkan memberi kemanfaatan yang sebaik-baiknya. Sehingga sebetulnya dalam praktek kehidupan menyelesaikan tantangan-tantangan supaya memberi kemanfaatan dan kebahagiaan itu selalu melibatkan transdisiplin. Campur-campuran antara ilmu itu tadi sesuai kepentingannya, tapi ya memang itu misalnya untuk ya melakukan sesuatu dengan baik itu ada landasannya ilmu agama, ada landasannya ilmu sosial, meskipun itu teknik, ada landasannya ilmu kemanusiaan, ada landasannya ilmu formal, matematika dan logika, ada landasannya pengetahuan tentang alam. Alam itu punya sifat-sifatnya lah. Kalau air itu ya memang itu alam punya ya sifat-sifatnya dipelajari sejak dulu yang nggak habis-habis. Itu orang itu ya doktornya lahir terus-menerus itu untuk bidang air lah. Bidang ilmu semuanya juga begitu. Jadi kalau menurut pustaka manusia itu dilahirkan jenius, tapi orang jenius itu nanti berkurang karena proses belajarnya keliru. Hanya orang jenius itu baru bisa menggunakan 6% kemampuan otak. Jadi yang banyak itu yang menentukan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mengambil prinsip manusia berusaha, itu Allah yang menentukan. Nah itu tadi bahwa ilmu dalam praktik betul sekali yang disampaikan oleh Pak Riyadi tadi tidak bisa berdiri sendiri, sehingga semboyannya di kementerian yang dulu sekarang kembali ke Dikbud itu kita harus meninggalkan Superman, super person, tapi menjadi super team works. Jadi ini ngerjakan segala sesuatu itu harus kerjasama, gotong royong dengan ilmunya nanti supaya solusinya baik ya. Menyelanya seperti itu. Maaf, silahkan dilanjutkan ini Pak Riyadi. Ya. Iya. Jadi ini sebenarnya semangatnya sama dengan programnya Mas Menteri Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana program Mas Menteri itu kan bisa belajar di luar prodi 1 semester, bisa belajar di luar kampus 2 semester 1 tahun gitu ya Prof ya. Apapun yang dipilih gitu. Adik-adik mahasiswa seperti itu programnya. Nah, kalau di dalam di Pendikar, di program pendidikan karakter itu tadi satu keluarga itu dengan berbagai disiplin ilmu. Satu keluarga Pendikar itu sekitar 10-11 orang, Prof. Tapi dengan disiplin ilmu yang berbeda dan mereka dapat tugas untuk saling mengenal disiplin ilmunya yang berbeda tersebut. Nah, seperti itu, Prof.
Dan saya ingin bertanya, Prof, tentang ini. Dulu tahun 2016 waktu saya masuk di Kemenristekdikti sebagai tim General Education, pada saat yang sama, Prof Sujarwadi memimpin Majelis Pendidikan Tinggi. Itu apa, Prof? Oh ya, jadi begini, jadi di Majelis Pendidikan Tinggi itu tugasnya memberikan Sartim. Sartim itu singkatan saran dan pertimbangan untuk dijadikan bahan pemikiran bagi pembuat keputusan. Nah, kalau saya secara personal itu dulu sekitar tahun 2005 itu di UGM itu ada rangkaian mini workshop. Jadi semacam workshop kecil-kecil yang berantai begitu. Lalu untuk agar cita-cita bangsa itu tercapai, cita-cita kita kan teman-teman sudah hafal, itu mencapai masyarakat yang makmur, yaitu adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok sudah lama kok belum kecapai. Itu kan tantangannya itu apa? Nah, tantangannya saat itu selain ada krisis ekonomi, itu ada krisis kepemimpinan. Maka tadi saya mengharapkan cerita-cerita kita yang santai begini bisa memantik adik-adik jadi pemimpin. Nanti saya terangkan kalau mau itu bisa, semua orang bisa. Itu hasil dari Majelis Pendidikan itu seperti itu. Di awal kita membuat buku tahun pertama itu judulnya Memandang Revolusi Industri, kan 4.0 saat itu 2016 Maret, dan Dialog Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. Nah, ini ya makanya seperti yang dilakukan di Untan, ini sangat penting pendikar ini. Jadi teman-teman mahasiswa di Untan itu betul-betul menurut saya itu ya beruntung lah, harus bersyukur. Itu sejak masih di kampus sudah bisa latihan untuk melakukan dialog karakter. Itu selama kuliah di perguruan tinggi. Nah, ketika kita dalami makin jauh, itu lalu kita menanya pada para guru besar lah, tokoh-tokoh nasional. Di perguruan tinggi itu pendidikan karakter itu penting enggak toh diberikan gitu. Banyak yang mengatakan ya hanya 30% ya. Ya itu enggak perlu, itu sudah selesai, itu sampai sekolah menengah. Itu 30% yang menjawab begitu. Tapi yang 70% menjawab itu masih perlu kesempatan terakhir, karena kenyataannya pemimpin-pemimpin kita di waktu yang akan datang itu sebaiknya karakternya meningkat dari waktu ke waktu, sehingga teman-teman ini memang ya saya selalu mengatakan yang sekarang mahasiswa baru itu kan sekarang, tapi nanti pada waktu Indonesia Emas 2045 itu sudah sama jadi ini pemimpin yang berilmu dan kita inginnya itu berkarakter terpuji. Nah, akhirnya dari waktu ke waktu akhirnya pada 2020 yang kita percayai mendidik karakter itu jangan dengan mata kuliah pendidikan karakter. Ya ini ada 1-2 ya baguslah itu, namun diusahakan semua dosen itu punya semangat untuk menginfusi, ya menambahlah, menyuntikkan, ya itu istilahnya karakter baik kepada mata kuliahnya. Teman-teman yang di rumpun ilmu agama juga mencari cara bagaimana intisari istilahnya itu karakter yang baik
itu bisa nanti dibawa sampai lulus dan dipraktekkan. Teman-teman di rumpun ilmu humaniora, kemanusiaan, yaitu ya jelaslah karakter hubungannya itu dengan kemanusiaan besar sekali. Teman-teman di rumpun ilmu sosial juga, karena kita sebagai orang itu kan harus bersosialisasi. Kalau karakternya tidak baik, yang banyak terjadi itu pertengkaran, yang satu mencela yang lainnya, lalu jadi bermusuhan, itu kan tidak bagus. Lalu itu termasuk yang ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu humaniora, ilmu sosial itu dikelompokkan berbicara tentang norma-norma, yaitu tentang norma-norma kehidupan. Namun untuk orang hidup itu harus mengelola istilahnya karunia Allah yang diberikan ke kita itu lebih erat hubungannya ke ilmu alam. Jadi mengetahui tentang alam ya. Alam itu sejak dari bumi ini, planet, lalu galaksi, tapi juga ada alam yang sangat kecil, bagian alam dalam tubuh manusia. Darah apa sampai yang sekecil pun itu dipelajari, ini dari bagian alam itu. Nah, untuk mempelajari itu yang digunakan utamanya itu untuk memahami yang orang jenius baru 6% bisa kemudian kapasitas otak tadi, intinya ilmu formal itu matematika dan logika, juga mungkin matematika, statistika. Nah, itu tentang kenyataan, lalu akhirnya ilmu itu harus diterapkan. Yang keenam itu ilmu terapan, itu tujuannya orang menerapkan ilmu supaya memberi kemaslahatan. Jadi 6 rumpun ilmu itu sebetulnya ditulis di dalam undang-undang itu tentang pendidikan tinggi. Hanya cita-cita itu pelaksanaannya itu belum mencapai yang ideal. Nah, ini beruntung Untan itu sudah istilahnya membuat langkah yang sangat bagus, termasuk berada di depan di Indonesia itu tentang pendikar itu tadi. Karena ya pendikar itu betul-betul ini klop dengan yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa. Kita itu memang Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi menyatu untuk tujuan yang mulia tadi, membangun masyarakat makmur yang adil bagi semuanya dan mensejahterakan. Nah, ini dapat saya teruskan, tapi kalau diselingi ini ada terusannya, itu menarik. Nanti akan saya katakan kenapa setiap teman mahasiswa muda itu bisa kalau mau. Jadi urusannya itu bukan kemampuan, tapi kemauan. Mau apa tidak mau, gitu aja. Kalau bisa istilahnya itu memastikan kemauannya, itu Allah itu selalu akan menunjukkan jalannya. Ya seperti itu ya. Begitu dulu. Mau disela baik, nanti kalau saya diminta neruskan juga baik. Silakan Pak Riyadi. Ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada adik-adik mahasiswa. Kalau ini saya beritahu ya adik-adik, kita sangat bersyukur dihadiri oleh Prof. Sujarwadi. Beliau mantan rektor UGM. Jadi adik-adik mahasiswa dapat nih bertanya bagaimananya lah kalau untuk kuliah, bagaimana untuk belajar, bagaimana memberi semangat biar bisa sampai jadi guru besar gitu. Itu ya adik-adik ya. Sambil kami diskusi, adik-adik bisa raise hand kalau mau ingin bertanya atau boleh berkomentar, silakan. Ya. Oke, saya teruskan. Apa ya tadi? Oh, nah, ya udah Prof, teruskan dulu Prof. Saya nyimak. Saya teruskan begini ya. Ini banyak yang sudah membaca, tapi saya itu seringnya kalau bersama teman muda mengulangi, tidak bosan-bosannya. Jadi ada banyak penelitian. Yang pertama itu Fuller. Fuller itu mengatakan begini, everyone is born a genius, but the process of life
di genius system. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya Tuhan itu maha adil, setiap orang itu dilahirkan jenius. Tetapi proses hidupnya itu yang membuat kejeniusinya itu pelan-pelan terpendam. Tidak bisa diaktualisasikan. Nah, kemudian pada akhir abad ini, NASA itu membuat penelitian. NASA itu di Amerika sana itu singkatan NASA itu National Aeronautics and Atmospheric Administration. Dan ini kerjaannya itu merekrut, mencari orang-orang kreatif berbakat yang jenius untuk diberi tugas mengembangkan, ya namanya aeronautik itu pokoknya bangsanya angkasa luar, begitulah. Nah, itu dia punya prosedur, dia punya kriteria, lalu meneliti betul tiap manusia itu berdasarkan keadilan Allah dilahirkan jenius. Namun dalam proses hidupnya sampai usia 5 tahun itu yang jenius tinggal 98%. Yang lainnya itu terpendam, entah sebab apa, sebab macam-macam lah, ada penyakit, ada apa, macam-macam. Mungkin masih kecil sering dibentak-bentak kawannya, apa dibully apa oleh ya orang tuanya sendiri, kita tidak tahu. Sampai usia 5 tahun itu tinggal 98%. Nah, berkembang lagi sampai 8 sampai 10 tahun itu tinggal 30% yang jenius. Yang lainnya itu kejeniusan yang dikaruniakan Allah, potensinya itu terpendam oleh berbagai macam sebab, nggak bisa muncul lagi. Nah, nanti usia 13 sampai 15 tahun itu tinggal 10%. Yang 90% orang itu kejeniusannya itu ya sudah itu terpendam dalam itu karena proses hidupnya atau pendidikannya yang salah, makanya yang salah, ya macam-macam. Lalu sesudah dewasa, ya ini teman-teman tahu, yang tinggal itu 2% saja. Yang 98% orang itu meskipun mula-mula diberi karunia potensi jenius itu terpendam oleh berbagai macam sebab. Namun penelitian lain, yaitu Carol Dweck itu mengatakan kecerdasan orang, kejeniusan itu sebenarnya bisa dipanggil kembali pelan-pelan meskipun terlanjur terpendam. Nah, ini urusannya bukan kemampuan, ya sudah punya itu bekalnya. Itu urusannya itu kemauan, mau enggak. Ya, karena untuk memanggil itu kan prosesnya harus ditemukan spesifik lingkungan pondokannya masing-masing, keluarganya masing-masing, networknya masing-masing. Maka di dalam agama kan, ya kalau kawan itu sebaiknya ya yang memilih, ya. Saran saya itu ya memilih supaya kemampuan yang diberikan itu berkembang. Lalu kalau mahasiswa berkembang dalam hal apa, itu yang selalu saya ingatkan, dari 6 rumpun ilmu tadi ada rumpun ilmu agama, ada humaniora atau kemanusiaan, ada ilmu sosial, ada ilmu alam, ada ilmu formal yang matematika, logika, dan ilmu terapan untuk amal ilmu supaya memberi kemaslahatan. Di perguruan tinggi termasuk di Untan itu sebetulnya harapan yang dilatih itu kan ada 5 poin lah, 5 hal penting. Pertama, di kampus melatih pengetahuan. Kedua, melatih keterampilan. Ketiga, melatih sikap mental dan etika. Keempat, itu melatih nilai-nilai kehidupan. Ya, nilai-nilai kehidupan itu penting. Misalnya
dilatih bantu sesama, ya dilatih selalu bersyukur. Nilai kehidupannya itu seperti itu. Jadi kalau malas membantu sesama, tidak pandai bersyukur itu ya dia merasa keliru. Wah, saya kok tidak memenuhi nilai hidup saya. Yang kelima itu adalah spiritualitas. Mengetahui yaitu tadi bahwa di luar manusia itu ada yang maha kuasa. Oleh karena itu nggak boleh sombong gitu ya, meskipun ya, pinter yang jenius saja baru 6% lah, lebih-lebih kalau usianya masih muda. Ilmu itu tidak terbatas ya, manusia tidak bisa mengetahui semuanya, tapi kan lalu memilih berdasar program studi tadi, tapi juga siap untuk transdisiplin. Ini bersinergi dengan temannya, itu menghadapi secara teamwork urusan apa yang diamanahkan harus diselesaikan, tapi tujuannya ini adalah memberi kemanfaatan. Nah, saya beruntung itu kenal dengan teman-teman yang muda saat itu sekitar 30-an karena rajin belajar sudah doktor. Saya suruh, "Mbok kamu nulis." Ini banyak yang pulang dari luar negeri, saya ada yang lulusan di UGM sendiri juga, itu bidang filsafat. Nulis sebuah buku yang nanti itu menjadi catatanmu sendiri bahwa dalam hidup itu kamu memberi kemanfaatan. Nah, judulnya apa, Pak? Oh ya terserah, wong saya sudah usia segini, itu kan masa depan kan miliknya yang muda. Lalu mereka berunding. Nah, 15 teman itu akhirnya membuat judul Ilmu untuk Rakyat, Untaian Cinta dari Kampus Biru. Wah, ini masih seusianya ya saya ya senanglah pakai cinta-cinta, tapi ini untuk rakyat ya, untaian cinta dari Kampus Biru. UGM itu dulu terkenal dengan nama Kampus Biru karena ada film yang dibuat naskahnya oleh seorang dosen SIPO, Pak Zadi Sirgar, itu terkenal filmnya itu Cintaku di Kampus Biru ya. Mungkin nanti teman-teman Untan juga bisa beberapa itu ada mentransparankan kisah cintanya di Pendikar gitu, lalu kalau sudah besok jadi pemimpin membuat film lah, itu istilahnya Untaian Cinta di Kampus Biru. Nah, menguatkan tekad untuk sukses membantu masyarakat dan bangsa, apalah nanti bisa diciptakan sendiri. Dan buku itu akhirnya jadi, lalu saya lihat di sampul belakang itu ditulisi oleh mereka cita-cita hidupnya. Jadi hidup ini kalau disimpulkan itu tugasnya hanya 2. Ini menurut rekan-rekan muda itu yang ketua kelompoknya itu sekarang kebetulan menjadi pengawas Bank Indonesia, masih muda, itu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nulis begini, hidup itu hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, ya pada Allah, dan mendorong kebaikan bagi sesama, itu aja. Dan saya pantau itu nulisnya itu tahun 2012, sekarang 2021, sudah 9 tahun, ya konsisten mereka itu. Dan kebetulan saya lihat itu karirnya ya bagus. Dulu itu belum punya apa-apa, dia sekarang saya yakin betul-betul tidak pernah korupsi, apakah waktu mengajar, apakah di penugasan, tapi semua sudah punya keluarga, punya rumah yang ya cukup bagus, punya mobil seperti itu. Itu padahal dia itu mikirnya itu tidak mikir harta, tapi mikir untuk mengabdi pada Allah dan mendorong kebaikan bagi sesama. Nah, ceritanya begitu. Dan ketika saya SD, yang saya ingat-ingat, SD itu dulu namanya Sekolah Rakyat. Guru saya itu sering bercerita tuh ya bolak-balik. Dikit demi dikit, lama-lama jadi bukit. Jadi itu orang tidak boleh tergesa-gesa, sesuai ritmenya, kondisinya masing-masing. Jadi saya kelas 1 tuh ya ingat diberi pelajaran berhitung. Wah, saya sampai berkeringat itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, zaman dulu sekolah rakyat itu gambarnya itu wajik lah, gambar segitiga 1 ditambah gambar segitiga 1
sama dengannya digambar gambar segitiga 2. Lalu 3 tambah 2, 5. Lalu menggambar pohon kelapa ya, hanya garis lalu ya daun-daun lengkung gitu. 3 pohon kelapa ditambah 2 pohon kelapa sama dengan 5 pohon kelapa, ya hanya begitu pelajarannya. Jadi saya kelas 2 SD itu ingat, saya sangat mengagumi. Itu di waktu perpisahan teman-teman yang lulus kelas 6 itu mereka membuat pertunjukan ya olahraga apa perpisahan itu kelas 5 dan kelas 6 lah. Lalu saya semangat, wah saya harus naik kelas ini, dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, akhirnya lulus SD. Lalu dari omong-omong itu ada loh SMP yang baik mana tapi jauh. Itu harus ke situ menyepeda, itu jalannya belum begitu bagus, 1,5 jam. Tapi ya rame-rame sama mendaftar ke situ, saya kebetulan salah satu yang diterima dari beberapa di SMP yang bagus di kota. Semangat lagi, karena guru zaman dulu memang menyemangati. Lalu SMA ya ikut-ikut. Dulu saya itu tidak begitu paham, jurusan-jurusan tidak begitu paham. Tapi ada ibunya, kawan saya yang rumahnya kota, cerita-cerita, ya itu sebetulnya saya sekarang tahu cerita beliau itu juga pengetahuannya masih setengah-setengah. Itu menyarankan saya sekolah teknik saja. Itu tekniknya itu apa ya? Itu teknik itu ada macam-macam. Ada teknik mesin, teknik sipil. Kalau teknik sipil itu buat bangunan-bangunan. Itu kalau teknik mesin, itu nanti kerjanya itu ya itu istilahnya tertunduk terus, itu capek itu lehernya, itu mungkin itu capek, itu gimana tuh. Yang baik kalau teknik sipil itu bisa lihat-lihat ke atas bangunan jalan. Saya ingat-ingat tuh sebetulnya dia mungkin ya tidak begitu tahu, tapi dari pengamatan seorang ibu. Nanya tuh Gimana? Ada yang mau nanya tuh dari tadi, angkat tangan. Oh ya, silakan. Siapa ini? Yeli Kurniasari ya, silakan memperkenalkan diri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yeli Kurniasari. Saya mahasiswa Untan di program studi hubungan internasional. Di sini saya izin bertanya mengenai mungkin adalah cara belajarnya mahasiswa. Cara belajar mahasiswa di sini yang saya ingin tanyakan, ketika mahasiswa lagi banyak tugas, ketika mahasiswa lagi sibuk-sibuknya dituntut untuk bisa meminimalisir waktu, bisa membagi waktu dengan baik. Nah, pertanyaan saya di sini, bagaimana cara saya pribadi, khususnya saya pribadi, untuk bisa lebih meningkatkan cara belajar saya untuk mendapatkan ilmu akhirat dan ilmu dunia itu bisa sinkron gitu. Sehingga saya bisa mendapatkan ilmu agama iya, ilmu dunia pun iya. Terima kasih. Ya, baik. Ini langsung dijawab apa lainnya? Langsung aja, Bro. Ini baru satu yang angkat tangan, udah langsung aja jawab. Oke, ya. Nah, tentang pertanyaan ini, itu saya kan pernah menjadi dekan Fakultas Teknik. Nah, ketika saya menjadi dekan, itu selalu ada yang lulus itu 10% terbaik. Itu saya minta daftarnya. Lalu teman-teman yang lulus 10% terbaik, itu bagaimana caranya kamu belajar untuk berkualitas baik dalam rohani maupun lahiriah begitu. Jawabnya beda-beda semua. Menurut kondisinya masing-masing, padahal mereka itu sukses semua, tapi jalan hidupnya beda-beda. Yaitu setiap ada wisuda, saya minta itu seperti itu. Lalu saya buat namanya dinlist lah, daftar dekan. Itu istilahnya teman-teman muda yang pantas dihargai. Lalu biasanya saya ajak sarapan bersama. Lalu yang saya suruh beli makanan itu giliran, bang-bang itu loh.
suatu saat Bank BNI, saat lain Bank BRI, saat lain yang bank lainnya. Lalu di situ komunikasi, lalu kita memanggil dosen yang istilahnya ingin memberikan pesan, ada yang budaya Jawa, menembang, ada yang menghitung apa, lalu kita manakan itu untuk memberi kesan dan istilahnya penghormatan pada mereka. Namun ya itu tadi terbatas, masih 10% terbaik. Padahal walaupun tidak 10% terbaik, orang-orang hebat itu juga masih banyak. Kalau ketika saya belajar di Amerika itu malah lulus, semua orang yang lulus itu terutama yang graduate ya, master dan doktor itu disurati oleh rektor. Ya sebenarnya dia ya mungkin hanya suruhan sekretaris, hanya tanda tangan, tapi suratnya itu demikian simpatik. Jadi saya berterima kasih Anda sekolah-sekolah sudah kuliah di sini banyak Untan, dan kami sangat senang untuk memantau istilahnya itu prestasi saudara sudah lulus, dan kami senantiasa akan bangga terhadap istilahnya kontribusi saudara ya bagi masyarakat apa itu secara personal. Nah, sekarang oleh karena itu ceritanya itu beda-beda, juga agamanya itu beda-beda, saya memberi saran spesifik kepada Mbak Kurniasari, ini tidak bisa yang cocok seperti apa, tapi saya akan menceritakan ya 1-2 lah. Terutama kalau saya sendiri itu tidak bisa menjadi contoh, karena contoh umum maksudnya, ketika saya kecil kan ayah saya itu meninggal saya kelas 2 SD, usia 8 tahun. Jadi sejak kecil membantu bekerja ibu gitu loh. SD ya begitu, SMP begitu, sehingga waktu untuk belajar itu ya di sela-sela tuh ya pernah jualan ini, jualan itu, jualan minyak. SMP itu kalau ke kota itu membawa kaleng itu, pulangnya diisi minyak, nanti di desa itu dijual. Jadi itu minyak petroleum dulu kan di tempat saya itu minyak pet, sehingga istilahnya belajar saya itu agak kurang, tapi bekerja. Jadi ketika bekerja itu menurut saya juga belajar. Nah, kemudian kalau contoh ini, kalau yang paling dekat itu cucu saya. Cucu saya itu yang nomor 1 sudah mahasiswa, sekarang itu semester 3. Intinya dia itu tidak ada waktu yang dibuang sia-sia. Selalu punya perencanaan. Jadi dia disiplin terhadap rencana, misalnya ingin ilmu agamanya bagus. Nah, lalu dia membuat rencana kapan dia semacam pengajiannya, dan kapan dia membaca Al-Quran, kapan membaca tafsir, kapan membaca mata kuliah ini, karena intinya waktu tiap orang itu kan sama 24 jam. Tapi yang berguna itu waktu yang berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas ini memang harus direncana sesuai kondisi di tempat masing-masing. Kalau cucu saya itu yang masih punya tugas apa ya, isah-isah itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau habis makan piring apa itu kan harus dibersihkan. Itu dapat giliran gantian sama ibunya seminggu itu 2 kali. Lalu mengepel lantai ya pokoknya semuanya ada jadwalnya. Membaca Al-Quran juga ada jadwalnya, karena dulu dia SMP-nya itu di SMP Muhammadiyah. Jadi misalnya pelajaran agamanya katanya 7 mata pelajaran ya. Ya, itu 7 mata pelajaran lah. Itu istilahnya ya nasibnya itu membentuk dia begitu, lalu sekarang melanjutkan. Nah, itu kebetulan dia itu passionnya itu ya, ini kali itu hubungan internasional kan juga bagus. Kalau yang cucu satu sukanya di kedokteran, dia kebetulan keterima yang di SBMPTN itu 2 tahun yang lalu ya, dia mantap di situ. Lalu kemarin tuh malah dia ikut kegiatan untuk kemanusiaannya itu, jadi semacam duta apa gitu yang masyarakat boleh mulai konsultasi dalam level pengetahuan dia.
Jadi untuk belajar baik itu yang paling cocok direncana sendiri sebaik-baiknya untuk menyeimbangkan itu tadi Mbak Kurniasari seperti apa, dan harap disiplin kepada jadwalnya sendiri. Karena situasi di rumah itu beda-beda. Ada yang harus membantu orang tua, harus ada yang membantu merawat adiknya. Bahkan ketika saya SMA itu kepala sekolah saya itu bagus sekali bercerita. Itu sangat berkesan. Jadi dia menceritakan pada waktu ujian kelas 3 SMA itu ada satu murid kakak kelas saya selang 2 tahun. Jadi ketika saya di situ dia sudah lulus mengulang, itu tidak mengikuti ujian SMA, akhirnya tidak lulus karena ayahnya sakit. Ya, yang itu yang baik itu yang menceritakan kepala sekolah saya itulah si A itu tidak lulus ujian, dia kalah di dalam hal istilahnya mendapatkan kelulusan, tapi dia menang sebagai manusia. Itu padahal masih SMA loh, dikasih cerita begitu tuh saya ya mikir-mikir, wah kok ya hebat itu isi yang hebat itu ya anaknya itu. Jadi karena baktinya pada ayahnya sakit nggak bisa ditinggalkan, dia itu tidak datang untuk ujian. Dan selanjutnya ya kebetulan si A ini ya sukses, kelihatannya akhirnya masuk Akabri dan kelihatannya juga sampai berbintang juga gitu. Itu ya kejadiannya seperti itu. Jadi jawabnya bagaimana itu harus direfleksi sesuai kondisi dan buatlah waktu berkualitas. Itu dibuat detail sampai ada jamnya dan nanti berusaha disiplin karena sehari 24 jam itu semuanya tahu, harus punya rencana yang cocok. Dan tiap orang yang 10% terbaik itu beda semua karena kondisi keluarganya memang beda, pondokannya beda. Begitu Mbak Kurniasari, maaf kalau ini kurang menjawab, ya tidak bisa diikuti. Mudah-mudahan menginspirasi, nanti pulang lalu merenung-renung, wah jadwal saya sebaiknya bagaimana. Nah, karena yang justru saya itu ketika SMA itu semangat belajar bahasa asing dia, bahasa Perancis dan bahasa Inggris, dan sudah bisa itu terlaksana karena semangatnya itu tadi. Ya, terima kasih. Mungkin lainnya lagi. Ya, saya masih memberi kesempatan kepada kawannya yang mau bertanya, silakan raise hand. Sementara belum ada, saya ingin menambahkan. Jadi nasib kita itu Allah yang menentukan. Tetapi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum Ia mengubahnya sendiri. Nah, jadi adik-adik, sebagaimana tadi saran Prof, jadi rencanakan kegiatan dan disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Biasanya ini kebanyakan rencana dan tidak ada satupun yang dilaksanakan atau dilaksanakan dengan tidak serius gitu. Jadi masa depan kita itu bisa kita tentukan, bisa kita rencanakan. Nah, terkait dengan tadi untuk membekali agama, kalau di Pendikar Prof, mahasiswa ini punya target membaca terjemahan Al-Quran 7 halaman per hari, Prof. Kalau 7 halaman per hari itu, kalau satu pekan dikalikan 49 halaman, sekitar 50 halaman. Kalau 1 bulan 200, sekitar 3 bulan, mereka khatam terjemahan, Prof. Bagus. Nah, kan kita membaca Al-Quran ini kan kalau kita nggak paham artinya ya akan hanya sekedar dapat pahala membaca Arabnya saja, Prof. Tapi kalau kita membaca artinya, kita dapat mengamalkan. Al-Quran ini kan untuk diamalkan, untuk diaplikasikan. Walaupun membacanya itu bisa dipertandingkan gitu, bahkan seperti itu. Tapi intinya Al-Quran ini untuk diamalkan, untuk menjadi pegangan, aplikasi. Nah, adik-adik mahasiswa punya tugas, mereka membaca terjemahan. Nah, ini juga harapannya dapat memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa itu, Prof. Masih ada yang belum bertanya ya, belum raise hand. Nah, apa lagi nih?
Mungkin Prof bisa memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kepada adik-adik mahasiswa nih, silakan. Ya, kalau boleh ya masih banyak. Belum ada yang resen ini, nanti kalau ada yang resen baru saya instruksi. Silakan Prof. Baik. Nah, salah satu yang mengagumkan saya itu juga ini penjelasan ini seorang dosen ketika saya muda dulu. Jadi untuk kehidupan yang nyaman itu sebetulnya yang dipikirkan itu bukan apa ya, yang utama itu bukan pencapaian, bukan achievement, tapi kontribusi. Jadi bukan saya dapat mencapai apa, tapi itu digeser, saya bisa berkontribusi apa. Lalu saya mikir, wah ini ya cocok dengan ini pengajian yang saya ikut itu, hidup yang sebaik-baiknya kan bermanfaat. Nah, kalau mencapai sesuatu tuh ya banyak yang bermanfaat, bisa juga nggak bermanfaat loh. Tapi kalau yang berkontribusi itu bagi orang lain kan memberi kemanfaatan. Ini ya memang betul-betul membuat ya saya berusaha belajar praktek itu menjadi tentram ya, seperti ketika saya diminta Pak Riyadi menemani adik-adik, saya bisa apa ya, bicara apa supaya nanti menginspirasi itu, supaya teman-teman muda jadi pemimpin yang harmonis dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Itu lalu saya itu bicara tentang apa. Nah, kemudian salah satu khutbah Jumat yang saya ingatnya tuh masih muda, tapi kok dia ya sudah semacam selesai dengan dirinya. Itu ya mirip yang disampaikan Pak Riyadi tadi, dia memang ya itu harus berusaha itu tadi. Jadi dia itu bicara tentang rezeki. Ya rezeki itu Allah Maha Adil pasti dijamin. Ya bermalas-malas saja nanti ya mungkin dikasih oleh ayahnya, ibunya, tetangganya. Saya lihat di TV itu orang yang istilahnya nggak ada ya yang menyewa apa di pariwisata Bali itu akhirnya ya dikasih itu sama warung tetangganya, dikasih makan siang begitu ya, itu ya ada rezeki untuk kehidupan dia itu sudah dijamin. Tapi kalau meningkat, kalau mau bekerja keras, nah ini ada sendiri, nanti ada ya rumusnya, karena manusia yang jenius kan baru tahu 6%. Tapi semua itu yakin Allah itu punya rumusnya, itu untuk memberi pada siapa, seberapa itu nggak pernah salah itu. Rumusnya Allah itu yang bekerja keras, itu ya mesti nanti mendapat sesuatu. Lalu meningkat lagi, kalau bekerja keras, itu untuk orang lain. Ya, cita-cita ingin membantu orang lain, itu Allah ya punya rumusnya. Ya kebetulan dikasih banyak, itu supaya bisa membantu, karena membantu itu baik kan, disukai oleh Allah gitu ya. Bagaimana caranya? Karena manusia jenius baru 6% ya sebaiknya meyakini kalau Allah memang tidak pernah salah. Itu meskipun tidak ada rumus yang istilahnya terbuka tertulis, tapi kita kan bisa melihat evidence, sebab akibat. Oh ya, kalau orang malas pun itu ya mesti Allah itu adil, nanti dapat makan dah dari siapa gitu. Oh kalau kerja keras itu ternyata ya dapatnya itu ya lebih. Oh kalau kerja kerasnya itu untuk termasuk kepentingan orang lain tuh ya kasih banyak. Nah, lalu yang berikutnya seperti yang ditulis 15 dokter yang menulis ilmu untuk rakyat itu yang tertinggi itu langsung itu kerja keras untuk orang lain dan untuk mengabdi pada Allah. Nah, lalu tadi saya ceritakan ya ternyata mereka tuh ya sehat, ya sukses, keluarganya juga sama bagus, juga sama ya punya rumah tanpa korupsi, punya mobil ya bagus-bagus. Itu ya meskipun kita tidak tahu ya rumus yang sebetulnya dari Allah, tapi kita bisa menduga itu memang orang selain bekerjanya itu keras, selalu ingin membantu orang lain, juga itu mendorong kebaikan untuk sesama kan, dan itu sekaligus
itu memang untuk mengabdi kepada Allah itu kok dapatnya enggak ya menyenangkan itu deh. Saya yang nonton aja 15 dokter ini sangat menyenangkan dan makin menguatkan keyakinan saya memang ya Allah itu memang ya Maha bijaksana, Maha memberi, tidak pernah salah, itu ada rumusannya yang kita tidak begitu tahu. Nah, itu kalau mau tanya silakan, enggak saya lanjutannya ya ada itu. Saya ingin menambahkan, Prof. Ya, silakan. Jadi begini adik-adik mahasiswa, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, ya. Nah, itu harus kita yakini dulu. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, apabila adik-adik mahasiswa melihat nih kan orang kok macam-macam, ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan. Nah, di mana letak keadilan Allah? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Apa jawabannya? Ingat, jawabannya Allah Maha Adil. Kita memandang kondisi dunia, ya, itu harus sampai ke akhirat mandangnya. Jangan hanya sampai dunia aja. Kalau kita mandang dunia, kita akan melihat, ada orang kaya dari awal sampai mati pun masih dalam keadaan kaya, tapi kok orang itu tidak beriman atau orang itu hasil korupsi, gitu ya. Nah, kan sepertinya kelihatan sekali kan. Wah, makanya kita harus melihat standar Allah Maha Adil itu sampai dengan akhirat. Nah, nanti di akhirat itu akan terlihat kedudukan kita dan kedudukan mereka di akhirat itu. Nah, saya ingin menyampaikan di Al-Qur'an itu di surat apa nih lupa. Kejar akhirat, jangan lupakan dunia, bayangkan. Bayangkan, itu Al-Qur'an itu enggak salah loh. Kejar akhiratmu, jangan lupakan dunia. Itu enggak salah, itu enggak terbalik itu tuh. Coba pahami betul-betul. Bukan perintahnya dibalik, kejar dunia, jangan lupakan akhirat, itu salah. Coba pahami, kejar akhirat, jangan lupakan dunia, bayangkan. Itu harus kita yakini. Mengapa? Karena hidup dunia ini enggak lama. Paling banter 80, 90. Ada juga teman SD udah meninggal, teman SMP sudah meninggal, teman SMA, teman kuliah, ataupun saya ini teman kerja. Kemarin COVID aja sampai sekarang teman-teman saya yang satu fakultas sudah berapa orang yang meninggal sama-sama dosen. Nah, itu. Kemarin berita di UGM juga ada ya profesor yang kecelakaan kemarin tuh. 1, tapi yang sakit 2, jadi 3 jumlahnya. Ya, 3 mengalami kecelakaan, 1 yang meninggal. Nah, itu. Jadi adik-adik, kita sekali lagi saya ingin sekali menekankan kita harus tahu kedudukan kita di akhirat itu nanti seperti apa kira-kira. Pertimbangannya begini, kalau kita beriman, beramal soleh gitu ya, banyak mengumpulkan pahala, insya Allah itu kita berada di surga gitu. Tapi kalau banyak dosanya, ya udah itu di neraka. Nah, di surga itu nanti ada tingkatan-tingkatan. Yang makin banyak amal ibadahnya, amal jariah terutama, itu semakin tinggi nanti ininya levelnya, jabatannya atau levelnya atau tingkatannya. Itu nanti di akhirat nanti seperti ini juga nih, seperti di dunia ini. Ada yang miskin di akhirat, ada yang kaya juga seperti itu. Tapi ya itu miskinnya atau kayanya berasal dari amal ibadahnya waktu masih di dunia. Terkait amal ibadah dunia, saya jadi teringat setiap anak Adam itu akan terputus amalnya kecuali 3, ya kan? Doa anak yang soleh, terus ilmu yang bermanfaat dan amal jariah. Nah, itu yang dikejar betul-betul tuh. Kalau saya baca di ini jurnal, kiamat itu bumi matahari itu akan hancur 5.000 tahun cahaya lagi, 5.000 tahun cahaya gitu. Wah, masih lama. Sepertinya kalau melihat matahari hancur, berarti bumi ini masih lama ini. Nah, kalau amal jariah kita bisa terus-menerus panjang, bisa jadi nanti amal jariah kita lebih banyak kita kumpulkan setelah kita meninggal dibanding waktu kita masih hidup. Nah, bayangkan seperti itu. Nanti kita akan terkejut dengan pahala kita itu. Kok banyak ya pahala saya ya? Ternyata pahala itu dari amal jariah. Nah, coba
Coba diingat-ingat, diyakini itu harus diyakini. Itu Prof tambahan dari saya, sementara belum ada pertanyaan Prof. Lanjut Prof. Ya, ya ini ya betul sekali ya yang dikatakan Pak Riyadi itu ya. Saya juga kalau pengajian-pengajian itu mendapat keterangan semacam itu dan selalu berusaha belajar untuk menjalankannya dan rasanya itu senang karena saya itu pensiun tahun 2012. Nah, sekarang kan 2021. Nah, ketika pensiun itu penghasilan dari pensiun itu 4 juta lebih dikit lah. Lalu saya bincang-bincang sama istri, saya hitung-hitung, wah orang itu untuk hidup butuhnya yang enggak banyak. Itu beras itu 1 kilo hanya berapa ya? Itu sudah itu berlebih-lebih gitu loh. Kalau kita bisa menggunakannya makan sehat yang sederhana, masih bisa itu memberi pada orang lain. Tapi memang hidupnya itu harus sederhana dan berbahagia. Kemudian kenyataannya rencana saya untuk hidup dengan uang pensiun itu tidak terlaksana. Itu karena orang pensiun itu kira punya waktu banyak, lalu ada yang dulu bekas mahasiswa saya minta tolong ini, minta tolong itu ya macam-macam, lalu pekerjaannya itu seperti belum pensiun, ya lebih-lebih sekarang lewat Zoom itu wah Zoom-nya banyak sekali. Sehingga itu hanya ya rezeki itu kan bukan hanya finansial ya, kesehatan, hubungan yang baik ya, komunikasi, keceriaan itu saya sering ngomong-ngomong dengan istri, wah kita itu memang ini ya oleh Allah itu diberi karunia yang banyak. Dulu kita merencanakan hidup dengan uang pensiun kok tidak boleh. Nah lalu belum lama itu ada yang guru ngajinya anak saya yang dulu datang ke rumah itu namanya Mas Eko, itu sudah lama pindah karena dia mengurus penjualan buku Al-Quran itu semacam kepala cabang di Purwokerto. Lalu datang ke rumah saya itu sudah lama nggak datang. Ternyata putra-putranya itu sudah sama berkeluarga, sudah lulus mahasiswa dan yang mendapat jodoh yang bagus-bagus dari ceritanya. Lalu saya ceritakan, wah Mas Eko ini ya saya senang masih dikasih oleh Allah kesehatan, tadinya sudah merencanakan akan hidup dengan uang pensiun. Nah kalau hidup dengan uang pensiun itu untuk menghemat, saya sudah bincang sama istri saya, wah ini sok-sok perlu apa ya istilahnya nonton televisi untuk nambah pengetahuan. Kan kadang-kadang ada reklame. Nah, reklame itu saya nggak begitu suka. Ya lalu istilahnya itu menaruh cucian di rinso itu kalau ada reklame lalu saya meninggalkan TV mengkucek cucian itu. Ya mengkucek cucian itu nggak pakai listrik kan nggak bayar. Jadi saya ceritakan. Namun sesudah istilahnya oleh Allah diberi jalan finansial itu ya saya sudah nggak mencuci lagi. Sekarang ya nulis, baca buku, nyiapkan Zoom semacam ini karena dari segi finansial ya kecukupan. Yang membantu saya tuh sekarang malah beda dengan sebelum pensiun. Sopir saya malah 2 sekarang. Dan ketika pandemi jarang nyopir ya saya sudah bilang, pokoknya kamu nggak nyopir gajinya tetap tapi punya apa ya istilahnya gagasan sendiri, mengembangkan sendiri. Yang supir tua putranya itu 3 sudah sarjana semua, kemudian yang 2 itu tes ASN itu keterima. Yang 1 di pariwisata, yang 1 itu di Wakatobi gitu dari kehutanan. Dan yang supir muda ini baru mahasiswa juga. Saya suruh belajar karena banyak ini tempat tanah yang menganggur. Kamu pikirkan supaya tanah itu kan karunia Allah di dalamnya itu ya ada pisangnya kalau ditanam pohon pisang, ada jambunya kalau ditanam pohon jambu, nanti hasilnya yaitu untuk istilahnya ya kebaikan kamu, untuk tetangga kamu juga boleh, yaitu ternyata juga berjalan lancar. Jadi itu tadi usaha itu dengan betul-betul mensyukuri dan gembira itu pilihan masing-masing. Ini malah saya ingat kembali ke Mbak
Kurniasari nanti supaya menyusun jadwal. Itu yang tahu memang dirinya sendiri, itu jadwal yang optimal itu seperti apa, tapi intinya jangan membuang waktu sia-sia yang mudorot gitu ya, waktunya itu dibuat menjadi bermanfaat. Nah, kemudian kisah untuk sukses itu kan ada penelitian yang terkenal dari J. Stanley. Dulu saya membaca Kompas, mungkin juga 2016 itu dalam perjalanan saya sebagai ketua majelis pendidikan. Menurut penelitian J. Stanley itu ternyata baiknya perguruan tinggi nggak menentukan suksesnya orang. IP-nya tinggi nggak menentukan. Tapi 3 yang utama itu, 3 serangkainya itu adalah jujur, disiplin, dan komunikasinya bagus. Jadi kalau komunikasi nggak melukai orang lain, nggak mencela, nggak apa, itu kan sesuai agama. Jangan membicarakan misalnya aib orang lain dan macam-macam, itu kan ya bagus sekali komunikasi. Dan jujur, itu juga jujur terhadap diri sendiri dan jujur kepada Allah. Apapun meskipun nggak ada orang yang melihat, itu kalau kita nggak jujur pada diri sendiri, yang pasti melihat kan juga Allah. Sehingga ketika menyusun rencana apapun itu supaya jujur terhadap diri sendiri dan meyakini tadi yang dipesankan Pak Riyadi bahwa Allah itu memang maha adil. Itu tinggal kita menyikapinya bagaimana. Dan ada salah satu kawan saya, itu katanya dia sudah mendalami Al-Quran. Itu dalam Al-Quran itu makna rezeki itu tidak pernah menyebut kata harta. Jadi rezeki itu bukan harta, bukan kekayaan uang, kayak kesehatan, kebahagiaan, yang banyaknya itu macam-macam, termasuk itu tadi itu ya jalan yang lapang ke akhirat itu tadi, seperti itulah. Mungkin kalau Pak Riyadi saya yakin juga sudah tahu, bisa menjelaskan. Saya yang memberitahu itu ketua FPIB, itu Forum Persaudaraan Umat Beriman Yogyakarta. Pak, rezeki itu nggak ada loh yang menyebut harta. Itu ada 133 ayat apa bagaimana tentang rezeki, nggak ada yang menyebut harta. Gimana itu Pak Riyadi? Ya, benar Prof. Benar. Adik-adik mahasiswa harus mindsetnya harus diubah nih. Kalau yang namanya rezeki itu jangan disebut harta. Kita diberi kesehatan aja itu udah rezeki. Bayangkan orang yang masuk rumah sakit itu hartanya keluar terus itu tuh. Bayangkan. Nah itu, apalagi nanti yang paling tinggi adalah rezeki itu, makanya kalau dalam khutbah Jumat itu bersyukur masih diberikan keimanan. Wah, ada loh yang menggadaikan keimanan, jangan dikira nggak ada. Nah, mengapa bisa sampai seperti itu? Godaannya memang berat. Godaan memang berat orang yang bisa sampai menggadaikan keimanan itu. Ada, diberi kefakiran, akhirnya kekufuran. Karena kemiskinan itu bisa mendekati kekufuran. Dulu waktu saya kuliah di Jogja, Prof, itu apa namanya tidak tahu di daerah mana gitu tuh nggak enak juga menyampaikannya. Ini apa namanya Anda bisa dilayani gitu, tapi menggadaikan agama itu ada. Jadi begini. Sekali lagi sesuai dengan keyakinan kita bahwasanya yakinilah bahwa setiap saat kita berada dalam ujian, Allah Subhanahu wa taala. Mau diberi kekayaan itu ujian, kita bersyukur atau tidak. Diberi musibah itu ujian, kita bersabar atau tidak. Dua-duanya itu dapat pahala. Kebanyakan kita tahan kalau bersabar ya dengan ujian, dapat pahala, tapi kebanyakan kita lalai dalam bersyukur. Nah, diberi kemudahan, diberi kelapangan, kita tidak bersyukur. Nah, itu lalai, itu banyak itu yang lalai. Jadi kebanyakan orang itu jatuh karena apa ya? Karena tidak kebersyukurannya itu. Nah, itu Prof. Silakan. Ya. Nah, baik, kemudian ini saya akan ya banyak hal yang belum saya ceritakan ya karena hampir jam 9 ya. Ya, saya menceritakan ini tentang penguasaan ilmu ya, mastery.
Itu kaitannya dengan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Jadi orang menguasai ilmu itu memang ada prosesnya. Proses hukum pertumbuhan lah. Seperti kan kita pernah mengamati tanaman. Kalau menanam mangga itu kan juga tidak mungkin lalu besok pagi langsung besar dan berbuah begitu. Nah, dalam belajar ilmu itu juga sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu kalau saya mengasuh atau mengampu mata kuliah, saya juga tidak mengharapkan ini terlampau tinggi karena sebetulnya penguasaan ilmu itu nanti perlu itu tadi ke transdisiplin hubungan antar ilmu di dalam praktek. Jadi kalau kita misalnya lulus mendapat nilai A, nanti kalau praktek itu juga, oh ternyata ilmu itu untuk praktek kehidupan, menjalankan tugas itu ada kait-kaitannya seperti itu tuh makin jelas. Nah, kemudian kalau ditekuni, yang dijelas itu terus hari esok lebih baik dari hari ini, lama-lama itu baru dikuasai. Jadi untuk penguasaan ilmu itu memang betul-betul harus tekun itu tadi, disiplin menjalankan jadwalnya. Nah, saya usul ya katakanlah saran lah, selain kepada Mbak Kurnia Sari, itu juga teman-teman tadi supaya membuat jadwal dan disiplin. Karena menurut penelitian J. Stanley, yang menentukan itu jujur dan disiplin, serta komunikasi. Nah, kalau sudah membuat jadwal, itu ya nanti jujur dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Disiplin itu dosen melihat itu dikerjakan apa tidak toh. Jadwalnya membaca 7 halaman tafsir itu kan nggak ada yang tahu. Ya kan? Itu yang tahu kan ya dirinya sama Tuhan. Itu harus laporannya, Prof. Kalau di Pendikar mereka ada laporannya, kecuali mahasiswa itu tidak jujur dalam menyampaikan. Tapi kan sekali lagi saya sampaikan pada diri mahasiswa, laporan membaca terjemahan atau ibadah itu, bagaimana Anda kalau tidak bisa jujur dalam melaporkan ibadah, laporan apalagi, kegiatan apalagi yang tidak bisa Anda jujur kalau hanya ibadah saja dilaporkan tidak jujur gitu. Nah, bagaimana kita puasa, waktu bulan puasa, terus kita masuk dalam kamar sendirian, apakah kita mau membatalkan? Nah, kalau sampai itu bisa tergadaikan, memang keimanan kita yang digadaikan akhirnya. Tuh, adik-adik. Ini begitu juga, Prof. Adik-adik mahasiswa kita punya jadwal rutin, mereka mengisi buku harian kayak logbook itu. Kalau penelitian itu mereka punya buku harian untuk diisi. Terus juga mereka memanfaatkan kalender yang ada di HP itu untuk menyusun jadwal. Ada itu Prof. Iya. Kan? Tidak ada yang bertanya, lalu 5 menit saya pakai closing. Closing. Ya, catatan saya akan membacakan catatan saya bagian akhir akan saya komentari. Jadi saya membuat catatan demikian. Saya sangat mengharapkan ini teman-teman mahasiswa Untan ini paham hukum pertumbuhan dan siap tumbuh bertahap menjadi bagian penentu solusi perjalanan mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi saya sudah mengatakan itu bukan urusan kemampuan, tapi kemauan. Siapa yang mau membuat jadwal yang bagus dan disiplin, nanti akan menjadi bagian penentu solusi perjalanan mencapai Indonesia Emas 2045. Bayangkan, itu kan tinggal 24 tahun lagi. Lah nanti sekarang usia katakanlah 19 tambah 24 itu 43, yaitu
kuat-kuatnya itu istilahnya untuk berkiprah itu memberi solusi-solusi pada hal yang sedang dihadapi, karena sejak mahasiswa itu tadi berbekal jujur, disiplin komunikasi, itu hasil penelitian dunia loh oleh J. Stanley, dan memang dikit demi dikit lama-lama menjadi bukit itu tidak terasa. Ya misalnya saya yang tadi cerita dulu diberi pelajaran menggambar pohon kelapa 3 tambah pohon kelapa 2 sama dengan pohon kelapa 5, itu sudah keringannya bercucuran loh, itu menulisnya itu namanya dulu disabak itu ya, bahannya semacam dari granit lalu nanti dihapus pakai bunga-bunga di tepi jalan itu kan mengandung air, itu dihapus seperti itu. Jadi intinya kalau mau itu bisa. Lalu saya ada pertanyaan kalau belum terjawab sekarang ya nanti yang bagian menanya ini Pak Riyadi di Pendikar, siapa yang tidak percaya bahwa Allah itu maha adil dan memberi potensi jenius pada setiap orang. Nah itu kalau di kelas saya selalu saya tanyakan, ya mereka tampaknya lalu jadi percaya, lalu saya terangkan namanya kecerdasan kolektif. Ini buku yang saya baca awal abad ini, tulisannya Pierre Levy, judulnya adalah Collective Intelligence. Kecerdasan kolektif, sehingga tadi saling membantu itu semboyannya adalah no one knows everything, everyone knows something. Nah ini yang HI langsung nangkep ya bahasa Inggris ya. No one knows everything, tidak ada satu orang pun yang tahu segala-galanya. Tapi everyone knows something. Setiap orang tuh pasti tahu sesuatu. Ya dari pengalamannya, dari bacaannya, sehingga kalau di kelas tidak saling mendukung untuk solusi, itu dianggap menyembunyikan pengetahuan yang dimiliki. Tapi kan tidak boleh nyontek, tidak apa. Jadi selalu saya katakan belajar bekerja sama, tapi kalau ujian itu harus betul-betul sendiri, nggak boleh nyontek, kecuali kalau tugas grup. Nah, kemudian berikutnya catatan saya, mahasiswa Untan yang percaya diri berdasar percaya atas keadilan Tuhan yang Maha Esa yang memberi potensi kepada umatnya akan mampu berkontribusi dan tercatat dalam sejarah kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia. Lah ini ya siapa yang tidak yakin? Nah itu kan ya kan sudah jelas Allah Maha Adil. Tiap orang diberi potensi. Semua orang tuh bisa, itu bukan urusan kemampuan, tapi urusan kemauan. Ya bermulanya dari membuat jadwal harian 24 jam itu yang baik dibagi supaya waktunya berkualitas. Ada yang untuk akhirat, ada yang untuk dunia, tapi harus jujur dengan dirinya sendiri pada Tuhan dan itu harus disiplin. Nah, itu yang tampaknya saya sekali lagi ini menyampaikan terima kasih pada Pak Riyadi sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berkomunikasi saya dengan teman-teman muda di Untan, dan saya akan menirukan statement perguruan tinggi ketika saya belajar di Amerika. Jadi senantiasa saya mudah-mudahan kalau masih dapat usia panjang itu akan ikut berbahagia dan bangga kalau mendengar teman-teman di Pendikar Untan itu kelak memang mempunyai kontribusi besar yang harmonis dalam dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Saya kira itu. Sekali lagi juga terima kasih atas kehadiran teman-teman muda, di mana saya menitipkan harapan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 9 malam, adik-adik mahasiswa.
Terima kasih Prof. Sujarwadi yang telah memberikan kami nasihat. Ini sangat penting untuk adik-adik mahasiswa. Kalau saya usul boleh. Silakan Prof. Salah satu mahasiswa ini memimpin doa penutup supaya cita-cita kita itu ya diridhoi gitu. Pakai doa penutup. Nah, yuk. Siapa adik-adik mahasiswa ini? Ada permintaan dari Prof. Baca doa penutup. Siapa yang mau menawarkan diri? Kalau ditunjuk yang ini koordinator sahabat Quran sudah datang tuh mestinya yang dalam perjalanan tadi. Coba mana Robi? Nggak ada. Nggak ada akunnya ini saya lihat Prof. Oh ya sudah. Oke. Kalau off cam boleh ya, silakan off cam sama Leni ya. Sebentar. Leni mau bacakan doanya Leni. Off cam, silakan di unmute. Leni Anjani dari Prodi Akuntansi. Di unmute bisa nggak Leni? Sendiri biar, tapi ya pakai doa menutupnya biar. Udah bisa Pak. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majelis, Pak. Oh. Sebelum kafaratul majelis. Amin. Kalau doa kafaratul majelis kita sama-sama baca nanti. Oh iya. Oke, adakah yang mau baca doa panjangnya? Siapa? Nggak ada ya? Baiklah Prof, biasanya kami doa yang kami gunakan itu doa kafaratul majelis, doa yang tadi barusan dibaca. Kita baca sama-sama. Jadi alhamdulillah selesai pertemuan ini Prof. Terima kasih atas wejangan, nasihat-nasihatnya. Dan adik-adik mahasiswa bisa lihat YouTube Prof. Sujarwadi ya. Kalau ada namanya Sujarwadi UGM ya. YouTube Sujarwadi UGM. Kalau adik-adik mau lihat lebih banyak lagi nasihat-nasihat beliau sebagai guru besar UGM, tentu banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Terima kasih Prof sekali lagi. Ya. Sama-sama adik-adik kita baca dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live sudah boleh tak ini? Boleh Prof. Ini ini juga mau saya matikan Zoom-nya. Oke.